Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman kelas B yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Nilu Syedatu Rizkiyah dengan NIM 20122255. Di sini saya akan sedikit cerita tentang suka dan duka saya dalam menjalani tugas kelompok ini. Saya dari kelompok 1 dengan anggota Mbak Widya Ayu Saputri, Mbak Asmi, Mas Kemal, dan Mas Amal. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang suka dan duka saya menjalani bisnis bersama teman-teman kelompok saya yang mungkin akan dijalankan 1 semester ke depan. Jadi bisnis kelompok kita yang pertama ini ada jelly susu dan mango sago. Yang saya dan kelompok saya lebih tepatnya excited banget untuk menjual produk pertama kami, karena di sini kita juga satu kelompok memilih untuk praktek, nggak memilih yang teori yang disampaikan Pak Mutamam. Kita memilih praktek, jadi kita bisa lihat pasarannya gimana, kita marketingnya gimana, kita menjualnya gimana. Itu kita tuh udah semangat banget, udah excited banget. Nah, jadi waktu proses produksi jelly susu ini kita itu produksi di hari Sabtu, karena kan kita kelompok ini liburnya itu di Sabtu Minggu ya, yang seluruhnya itu ada yang sampai kuliah sampai Jumat sampai Kamis, tapi kan kita produksinya itu di hari Sabtu dan Minggu, tapi kita seringnya produksinya di hari Sabtu. Nah, awal produksi itu berarti kita kan modal awal itu kan kita iuran berapa gitu. Habis itu kita membeli barang-barang. Pas itu tuh berarti kita tuh awalnya iurannya sekian, terus pas udah beli barangnya semua itu sekian gitu, nambah, jadi kan kita iuran sekian gitu. Nah, terus berarti yang produksi awal itu saya cuma bertiga. Ada saya, Mbak Asmi, sama Mbak Widya. Kita produksinya di rumahnya Mbak Widya, karena rumah Mbak Widya itu dekat dengan kampus. Kita produksi jelly susu. Pertamanya kita membuat jelly susu yang original dulu. Setelah itu kita memasukkan rasa-rasa. Kita mulai dari jam 9 pagi sampai sore, karena pesanannya itu alhamdulillah banyak banget yang jelly susunya. Jadi setelah kita membuat susunya semuanya, kita dibagi tugas. Ada yang mengupas mangga, ada yang ngerebus sagu dan lain sebagainya. Setelah kita produksi selesai di hari itu juga, kita melakukan COD, karena sistem pemesanan kita ini COD. Dikarenakan banyak sekali peminatnya itu mahasiswa dan orang luar juga, tapi lebih banyak yang dari mahasiswanya sendiri. Biasanya kalau dari mahasiswanya itu mintanya ready di hari Seninnya. Jadi kita yang jelly susu itu awalnya kita bikin hari jelly susu dan mango sago itu bikin di hari Sabtu. Tapi di sisi lain dukanya saya ini kenapa dari awal kita nggak nyoba dulu sih, kita bikin berapa dulu gitu, buat coba sih kita lihat berapa sih tahan lamanya sih jelly susu ini dan mango sago. Jadi kita cuma produksi, tapi kita nggak tahu ini awet berapa lamanya. Berarti karena berarti kan kita bikin di hari Sabtu,
kita bikin hari Sabtu, kita pas itu kita jauh di hari Sabtu juga, jadi tinggal sedikit, stoknya itu tinggal sedikit, dan hari Minggunya itu kita mulai produksi lagi. Sedangkan di hari Senin itu kita juga ngantar si jelly susunya sama mango sagu ini. Ternyata ada beberapa komplainan dari customer kami mengenai jelly susu yang rasanya itu agak basi dan mango sagunya juga agak basi gitu ya, karena kita ya menampung semua komplainan dan kita juga tanggung jawab ya atas kesalahan dari kelompok kami. Ternyata pas kita telusuri, kalau yang jelly susunya ini yang basi berarti yang produksi hari Sabtu, kan kita juga nggak tahu ini masalahnya di susunya apa di jelinya gitu. Dan kalau si mango sagunya ini berarti diproduksi di hari Minggu, karena di hari Sabtu kemarin si mango sagu ini habis, jadi kita minggu itu produksi si mango sagu dan itu juga basi. Terus setelah kita berpikir kita kayak juga menebak-nebak loh, apa sih yang bikin ini basi gitu. Kalau dari Mbak Widya mungkin dari jelinya kurang kita tuh kan udah mendidih ya pas ngerebus si agar-agar si jelinya itu kita udah mendidih, tapi katanya mungkin kurang mendidih lagi. Kalau menurut saya sendiri kayak saya mikirnya mungkin ini dari susunya mungkin kan gitu, nggak tanak apa gimana. Udah gitu aja itu untuk yang jelly susu. Pokoknya itu saya tuh seneng ya, tapi di sini saya yang sedihnya ini ya, kita kan juga bikin grup WhatsApp gitu ya Pak, kita tuh bikin grup WhatsApp anggota kelompok kita, tapi sangat disayangkan banget respon dari teman-teman itu lama. Nggak ya mungkin masih ada acara atau kepentingan lain, tapi ini tuh lama banget. Jadi kayak kita kan saya sendiri kayak yang menghandle ini, apa yang pesen siapa berapa, biar nanti itu terencana terdata gitu yang pesen berapa. Jadi pas kita belanja itu ada datanya, oh belanja buat pesanan sekian berarti belanjanya sekian kan gitu harusnya. Itu slow respon banget, sampai juga pas hari itu masih slow respon banget. Yang kedua itu berarti kita itu dari awal produksi itu cuman bertiga, berarti selama beberapa minggu ini kita cuma bertiga, itu yang cewek-cewek aja, sedangkan yang cowok itu nggak pernah ikut produksi. Kalau kita ya enggak apa-apa, mereka nggak ikut produksi enggak apa-apa, tapi mereka harus bisa memasarkan produk-produk kita sehingga para teman-teman yang lain itu untuk berminat pesan gitu. Jadi mereka yang mencari pelanggan, jadi mereka yang cowok ini nggak ikut produksi nggak apa-apa, yang penting mereka mendapatkan pelanggan. Itu dari kelompok kita tuh gitu, jadi kayak meringankan, cuman dapat mencari pelanggan gitu aja nggak apa-apa. Tapi kenyataannya tidak. Mungkin berarti pas PO yang kedua itu kita PO cilok mercon, cilok suwir ayam gitu, sama yang satu nih cireng suwir ayam gitu. Terus pas di situ kita juga produksi di hari Sabtu dan Minggu. Kalau ciloknya sendiri kita ini bikin, dan kalau cirengnya karena awalnya ini kita belum bikin, kita beli sasetan itu namanya, kayak sasetan plastikan itu kita beli cireng. Berarti mungkin kayak dari kalangan mahasiswa gitu, kalangan anak muda ya, yang soalnya yang beli produk kita ini anak-anak muda mahasiswa gitu. Mungkin mereka lebih tergiur karena mereka itu pada suka pedas-pedas dan harganya murah juga gitu. Jadi mereka tuh suka. Jadi pas kita PO cilok sama cireng ini laku banyak, kita itu berarti udah ada 80-an pieces lebih gitu. Jadi penjualan kita, produk kita selama ini itu yang paling tinggi, ratingnya paling tinggi ini si cireng sama cilok gitu. Jadi saya itu awalnya cuma belanja itu cirengnya berapa aja gitu. Saya itu beli 3 wadah, ternyata pas sampai rumah Widya itu ternyata kurang.
ternyata banyak banget, alhamdulillah itu banyak banget pesanannya. Terus pas kita lagi bikin cilok, bikin adonannya semua, terus Asmi datang kan kayak bantuin bantuin ngerjain. Habis itu saya beli kekurangan cireng, jadi berarti kemarin itu menghabiskan 10 cirengan gitu, 10 bungkus cireng. Dan kita pertama beli ayam utuh yang ukuran berapa ya, itu 1 kilo kayak itu aja kurang, jadi kita tuh beli 2 kiloan, 2 kiloan ayam gitu. Terus kita juga beli lagi pas berarti minggunya itu kayaknya itu belanja lagi, soalnya stok bawang sama stok cabai itu udah menipis, jadi kita beli lagi. Nah di sini alhamdulillahnya nih teman cowok saya ini Mas Amal, dia tuh alhamdulillah mendapat orderan banyak, 5 lebih kayaknya. Sedangkan Mas Kemal sendiri itu dia ndak dapat orderan sama sekali. Ya kan ndak apa-apa yo, tapi kan juga yo kamu udah bikin, minimal kamu cari pelanggan ya, rada mangkelnya tuh di situ. Ndak apa-apa udah bikin tapi kamu tuh cari pelanggan gitu. Terus setelah itu pada suka, dan alhamdulillah kalau ini menurut saya awet karena saya itu berarti eh bawa buat yang beli itu, yang beli kan kakak saya sendiri, beli cireng sama cilok gitu. Terus kelupaan gak dimakan, terus tuh besoknya alhamdulillah masih bisa dimakan sampai siang. Jadi kualitasnya ini ya premium juga, kayak apa, standar matengnya itu ya juga pas, sampai si bikin ini enggak, si cireng ini tuh nggak basi. Nah mungkin sedikit ada perbaikan dari cirengnya, karena kan cireng ini kan terbuat dari aci pak, jadi tuh sedangkan aci digoreng, habis itu dimasukin ke si saus sambalnya, dimasak bareng itu kan nanti kalau udah matang jadi kenyal-kenyal, nggak crispy gitu. Jadi kita yang PO yang kedua, yang cireng itu kita milih, kita bikin sambal aja dulu, kita masak sambalnya sendiri gitu, terus kita goreng cireng sendiri. Jadi nanti kayak cireng dimasukkan styrofoam semuanya, habis itu nanti disiram pakai sambalnya, jadi itu ya masih ada rada crispy-crispy-nya gitu. Dan alhamdulillah berarti yang kedua, PO kedua juga lumayan banyak. Terus apalagi ya, oh pas itu juga ada tambahan kayak dari misalnya kita pas itu kita sempat ndak berangkat kuliah gitu, izin kita berangkat telat ya, aslinya kita mau berangkat telat tapi di situ juga ternyata nggak bisa, tidak memungkinkan untuk berangkat soalnya pesanannya tuh banyak banget, alhamdulillah membludak. Terusnya jadi saya mengirimkan Mbak Asmi untuk mungkin nanti di kelas itu mempresentasikan. Ternyata di kelas katanya Mbak Asmi itu kayak mas yang berangkat itu ndak membantu Mbak Asmi gitu, ndak membantu presentasinya, malah mereka duduk aja gitu. Soalnya pas itu kan biarpun saya di rumahnya Widya buat apa ya, buat masak si cireng sama cilok, tetap mantau gitu loh keadaan kelas gimana, terus gimana gitu. Tapi kemarin tuh sempet ada salah paham ya, pas kita lagi masak, terus habis itu teman saya itu kan bilang apa namanya, Pak Muntamam itu marah ternyata. Terus habis itu kok dari teman kelompok kami itu juga bilang apa namanya, pas itu berarti teman sekelas saya itu bilang Pak Mutamam itu marah. Terus nggak lama kemudian Mbak Asmi dari kelompok kita tuh bilang Pak Mutamam pesen cireng satu cireng. Kan kita kan juga shock gitu ya, lagi besok kok Pak Mutamam marah. Terus kan mungkin gara-gara kita nggak berangkat juga pas itu, kondisi kelas juga nggak efisien gitu loh, nggak teratur gitu. Soalnya nggak berangkat itu banyak juga dari kelompok-kelompok yang lain juga, mungkin itu juga penyebabnya. Terus katanya gini, enggak Pak Mutamam nggak marah, itu marahin kelompok sebelah, katanya jualannya dang dong gitu. Ya Allah, mungkin kita juga lagi masak gitu, terus dia
dapat kabar gitu kan juga down banget, sedangkan kita kan di rumah aduh nggak tahu apa-apa gitu. Kita itu berarti masak, saya itu ke rumah Widya itu jam 6 apa setengah 7 itu saya langsung OTW ke rumah Widya. Terus selesai bikin si cirengnya ini di jam zuhuran itu, soalnya saya habis tidur aja, kayaknya ada yang masih nganter gitu. Sampai saya tuh berarti kemarin telat masuk kelas gara-gara saya masih COD cireng ini. Jadi kalau Mas Amal ini di PO cireng ini dia masih membantu pas dia mendapat pesanan, kayak kita kan masak jadi kita nggak ada nggak ada yang bisa bantu ngantar ke sana ke sini juga. Pas itu Mbak Asmia itu ada mata kuliah setelah matkul kewirausahaan, jadi alhamdulillah Mas Amal itu bisa membantu mengantar pesanan cireng ciloknya itu ke teman-teman yang lain gitu, terbantu. Pokoknya pas ini itu yang bener-bener nggak kerja sama sekali ini Mas Kemal, jadi kayak nggak apa-apa, nggak dibantu jual, yang penting dibantu cari pelanggan gitu. Dia kadang beli dua ternyata dia beli buat dirinya sendiri gitu tuh, biar kayak oh si ini ada pesanan. Karena dari kelompok saya sendiri itu karena kita jual nanti 1 semester, biar ada perkembangannya setiap jualan itu kita mewajibkan setiap anak ini harus mempunyai pesanan minimal itu 5. Jadi kita harus bisa mempromosikan kepada orang-orang lain, kepada mahasiswa lain, kepada teman-teman yang itu, biar mereka bisa membeli produk kita ya. Jadi kayak setiap anak itu minimal 5 pesanan. Misalnya saya harus memiliki 5 orang pembeli, Mbak Widya 5 orang pembeli dan lain sebagainya gitu. Terusnya berarti ini yang cireng udah. Nah, kita mau berarti PO yang ketiga ini ada PO mie jebel. Mie jebel ini kayak mie level gitu. Alhamdulillah banyak yang suka juga. Tapi karena kemarin kita ada musibah, kita belum bisa open untuk mie jebelnya itu, berarti tapi orderannya masuk itu 5 lebih, tapi nggak ada 10, kayak kalau ada 10 lebih dikit gitu. Karena kemarin ada musibah jadi belum bisa bikin. Mungkin kita mulainya untuk minggu depan gitu Pak. Terus juga jadi nanti kita insya Allah akan memulai produksi mie JB atau mie level ini di minggu depan. Semoga teman-teman kelompok saya ini masih mempunyai semangat dalam menjalankan bisnis bersama. Untuk 1 semester ke depan ini harus semangat dan kerjasamanya gitu. Jadi supaya kita menjalankan bisnis ini dengan penuh motivasi, dengan penuh dorongan agar kita ini bisa menjadi pengusaha. Dan insya Allah kami akan open, berarti kita ready ya gitu ya untuk mie JBU ini. Insya Allah kita mulai ready itu di minggu depan, karena minggu ini kita juga harus persiapan bahan, pamflet dan lain sebagainya, dan juga kita harus mencari pembelinya juga. Terus saya mengucapkan terima kasih juga nih buat teman-teman kelompok saya. Semoga teman-teman masih semangat terus menjalani bisnis barang-barang ini, yang mungkin ini bisa dikatakan ini bisnis dadakan gitu. Mungkin kayak dari kalian, aku pengen jualan, terus gila pas udah jualnya sama beberapa orang ini menurutnya itu kayak ini tuh orangnya nggak enak, tapi ya mau gimana lagi, ini juga udah ketentuan kita, udah kewajiban kita sebagai mahasiswa, dan kita juga udah mengambil mata kuliah ini, dan kita juga harus bisa bertanggung jawab di mata kuliah ini. Dan saya mengucapkan mungkin sedikit mengucapkan bahasanya itu
buat teman-teman kelompok saya ini tuh ayo dong kita semangat lagi, kita bisa loh, kita mengejar target kita bisa melewati ujian-ujian yang nantinya itu di tengah-tengah perjalanan itu ada kayak naik turunnya, itu kita harus bisa hadapi bareng-bareng. Kita nggak boleh egois, kita harus tetap membantu satu sama lain dan diminta tolong kerjasamanya. Jadi nggak apa-apa nggak ikut bantu produksinya, yang penting bantu di marketingnya itu nggak apa-apa gitu. Udah itu aja cerita suka dan duka dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause we were just kids when we fell